Anda berada di segmen Ulas Kompas dan kita akan membahas apa saja yang menjadi sorotan harian Kompas di edisi 5 Februari 2024. Di awal pekan ini harian Kompas menyajikan debat Capres yang berlangsung Minggu malam sebagai berita utama dengan judul Debat Pamungkas Capres Lebih Hati-Hati. Harian Kompas menyoroti penampilan para capres sebelumnya yang saling serang tak menonjol sama sekali di debat kelima atau debat terakhir malam tadi. Pemungutan suara yang tinggal 8 hari lagi membuat para capres semakin hati-hati untuk menjaga elektabilitas. Ada juga infografis yang memperlihatkan durasi dan juga topik debat capres tanggal 4 Februari kemarin. Melalui jajak pendapat Litbang Kompas selama debat berlangsung dapat ditemukan pula aspek penilaian performa dari penampilan ketiga capres. Publik menilai kemampuan ketiga capres menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas, penguasaan masalah, serta penampilan kandidat di atas panggung. Kemudian penampilan pakaian, sikap, dan ekspresi yang ditunjukkan setiap capres juga masuk dalam penilaian publik. Hasilnya setiap kandidat mendapatkan penilaian baik dari responden dengan skor 7. Dan skor ini merujuk dari jawaban responden yang menonton debat, yang terikat oleh margin of error penelitian. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan akses terhadap pekerjaan layak dan jaminan sosial masih jadi masalah di Indonesia. Menurut Anies, masalah Indonesia hari ini adalah 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Pada 2018 dari total 85 juta tenaga kerja bergaji tetap, hanya 13 juta orang yang memiliki pekerjaan sesuai standar kelas menengah. Sementara hanya 3,5 juta orang yang mendapat gaji di atas standar kelas menengah. Sementara sisanya 68,5 juta orang atau 80,6% memiliki pekerjaan tak layak dengan upah rendah serta minim perlindungan dan kepastian kerja. Sementara faktanya berdasarkan proyeksi Kemendagri per Desember 2023, jumlah penduduk Indonesia adalah 280.725.428 jiwa. Apabila proyeksi jumlah itu dibandingkan dengan jumlah peserta JKN, jumlah penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 13.413.862 jiwa. Data Kemenaker per Desember 2023, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 61,08 juta orang. Jika dibandingkan berdasarkan data BPS mengenai jumlah penduduk bekerja per Agustus 2023, yakni 139,85 juta orang, tim Cek Fakta mendapati jumlah pekerja yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 78,77 juta orang. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia saat ini kekurangan dokter sekitar 140.000 orang. Untuk mengatasinya, Prabowo menyebut akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari 92 menjadi 300. Akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter dan itu akan segera kita atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia.
Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Sementara faktanya, Kemenkes menetapkan rasio dokter dan penduduk adalah 1:1000. Hal itu sesuai dengan standar WHO. Tetapi Indonesia belum mencapai rasio dokter dan penduduk yang ideal. Kemenkes mencatat rasio dokter dan penduduk secara nasional masih di bawah standar, yakni 0,32 dokter per 1000 penduduk. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan Indonesia kekurangan 130.000 dokter. Indonesia baru punya 140.000 dokter. Jumlah dokter di Indonesia dapat dilihat dari tenaga medis yang memiliki STR aktif. Per 31 Desember 2022, jumlah tenaga medis yang memiliki STR aktif yakni sebanyak 230.564 dokter. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa anggaran kesehatan sebanyak 5-10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN mampu memastikan layanan lebih baik. Ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan layanan itu bisa jauh lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 171 Ayat 1, anggaran wajib minimal kesehatan sebesar 5% dari APBN di luar gaji. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak ada besaran minimal alokasi anggaran wajib. Besarannya anggaran sempat diperbesar menjadi 10%. Setelah disahkan pada 11 Juli 2023, Undang-Undang Kesehatan tak lagi memuat kewajiban anggaran kesehatan minimal 5% dari APBN serta 10% dari APBD. Sementara itu saudara, di halaman 15, selain informasi menyambung dari halaman utama tadi atau dari halaman pertama, ada juga berita soal tabrakan perahu di Kabupaten Banyu Asin yang mengakibatkan 3 orang meninggal dan orang hilang. Perahu cepat Sinar Agung yang membawa rombongan pengantar jenazah anak balita berusia 4 tahun bertabrakan dengan perahu bermotor bermuatan kelapa di perairan Tanjung Serai, Desa Bunga Karang, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Minggu pukul 00.30. Akibatnya 3 orang tewas, 2 orang hilang, dan jasad anak balita tersebut turut hilang. Simak selengkapnya informasi tersebut di Harian Kompas dan juga Kompas ID yang terbit hari ini.